kurung buka, lalu kita blok di sini ya jumlah nilai ya, karena ini jumlah nilai. Nah, jika jumlah nilai lebih besar 300, maka predikatnya A ya. Berarti lebih besar 300, maka predikatnya A, koma, dan if jumlah nilai. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bung Aiman 13 channel inspiratif, edukatif, tentunya selalu produktif, yang menampilkan beragam tutorial yang dijelaskan secara singkat dan jelas. Ya, kali ini kita akan belajar cara fungsi sum, average, min, max, dan rumus if. Oke, tidak usah lama-lama dan basa-basi karena nanti akan menjadi basi. Langsung saja kita ke TKP. Oke teman-teman, di sini sudah ada contoh soal yang saya siapkan ya teman-teman. Nah, dari contoh soal ini kita akan mengisi jumlah nilai, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai akhir, dan kelulusan. Nah, dari contoh soal ini ada keterangan di sini ya, jumlah nilai, nilai akhir, dan kelulusan. Oke, langsung saja kita jalankan untuk fungsi-fungsinya dan rumusnya. Oke, pertama-tama kita akan mencari jumlah nilai ya. Jumlah nilai dari keempat mata pelajaran ini. Jumlah nilai itu menggunakan fungsi sum. Sum sama dengan, kita klik dua kali ya. Ini kita blok, lalu kurung tutup. Mudah sekali ya, ini sangat familiar sekali. Nah, untuk mengetahui jumlah di bawah ini, kita tidak perlu menggunakan fungsinya lagi, cukup. Nah, pojok kiri ini tanda hitam ini, lalu kita klik dua kali ya. Nah, seperti itu ya. Lalu kita mencari jumlah rata-rata. Nilai jumlah rata-rata kita menggunakan fungsi average ya, sama dengan average. Nah, di sini sudah ada perintahnya, kita enak sekali ya. Itulah fungsi Microsoft Excel ya. Oke, langsung kita klik dua kali. Iya. Lalu di sini kita blok, set, lalu kita kurung tutup dan enter. Nah, untuk mengcopy ke bawah, kita cukup seperti ini ya. Ini lihat di kursor ini warna tanda hitam, baru klik dua kali. Nah, seperti itu ya. Oke, kita ke nilai terendah. Nah, untuk mencari nilai terendah di keempat mata pelajaran ini, itu kita menggunakan fungsi min ya. Kita mencari nilai terendahnya, berarti kita menggunakan fungsi min, sama dengan min. Kita klik dua kali di sini ya. Lalu kita blok di sini, kurung tutup dan enter. Oke, nah seperti itu ya fungsi dari min. Kita mencari nilai terendah ya. Ini hanya sebatas contoh. Ini kita kalau menggunakan fungsi min untuk berbagai data pun juga bisa ya. Oke, ini hanya sebatas contoh, teman-teman kembangkan sendiri ya. Oke, kita blok. Nah, lalu kita mencari nilai tertinggi dari keempat mata pelajaran ini. Lalu kita menggunakan fungsi apa sih? Nah, kita menggunakan fungsi max, sama dengan max. Nah, klik dua kali. Iya, lalu kita blok di sini, dah, kurung tutup, enter. Lalu kita blok ke bawah, kita copy ke bawah ya. Iya, nah seperti itu ya. Oke, kita mencari nilai akhir. Nah, nilai akhir ini kita menggunakan fungsi atau rumus if ya. Nah, di sini untuk mencari nilai akhir ini kita berdasarkan keterangan ini ya. Nilai akhir ini dia predikat A, B, dan C. Oke, langsung saja kita jalankan fungsinya. Untuk mencari nilai akhir itu berarti kita menggunakan fungsi if, sama dengan if kurung buka, lalu kita blok di sini ya jumlah nilai ya, karena ini jumlah nilai. Nah, jika jumlah nilai lebih besar 300, maka predikatnya A ya. Berarti lebih besar 300, maka predikatnya A, koma,
if jumlah nilai misalkan 280 sampai dengan 299, maka B. Karena ini ada pembanding, maka kita menggunakan if dikombinasi dengan N ya, karena dia ada pembanding kurung buka. Lalu kita blok di sini jumlah nilainya lebih besar dari 280, jumlah nilai lebih kecil 299, maka diantara ya 280 sampai 299 kurung tutup koma, maka predikatnya ialah B ya, 280 sampai 299, maka predikatnya ialah B koma. Dan if atau jika jumlah nilai kita blok ini lebih kecil sama dengan 280 ya, 280, maka predikatnya ialah C ya, predikatnya C ya, koma false. Perhatikan ya rumusnya ya teman-teman, lalu enter. Nah seperti itu ya teman-teman ya, untuk mencari nilai akhir. Dan untuk mengcopy ke bawah kita cukup deh di tanda hitam ini kita klik 2 kali ya, seperti itu ya, kita akan mengetahui nilai akhirnya. Nah untuk mencari nilai kelulusan, apakah dari jumlah nama siswa ini, untuk mencari siapakah sih yang lulus, nah kita juga menggunakan rumus if ya. Itu sangat enak sekali ya, itulah fungsi dari Microsoft Excel. Kita sangat terbantu untuk mengolah data ya. Oke, langsung saja sama dengan ya, if kurung buka, kita blok di sini ya, nilai akhir ini ya, nilai akhir. Jika nilai akhirnya A sama dengan A, perhatikan ya rumusnya ya, maka dia lulus. Dan jika if kita blok ini nilai akhir A sama dengan B, petik 2 B, koma, petik 2, maka lulus juga ya. Dan jika if ya, kita blok L4 ya, berarti ya di posisi L4, jika sama dengan nilai akhirnya adalah petik 2 C, petik 2, maka petik 2 tidak lulus. Petik 2, koma, false, kurung tutup, lalu enter. Nah lalu ini kita copy ke bawah. Nah seperti itu ya. Nah di sini ada keterangan siapa sih yang tidak lulus. Ini kita udah kelar ya. Saya jelaskan sedikit ini ya. Dari data ini kita bisa mengetahui dari data ini kita menggunakan fungsi-fungsi atau rumus di Microsoft Excel. Kita akan mudah sekali ya. Misalkan kita ubah di sini yang tidak lulus siapa nih ya, misalkan Kardi ya, maka dia nilai terendahnya itu 60, maka ini kita naikkan coba ya 90 atau 87, apakah dia predikat masih, oh ternyata dia lulus ya. Nah seperti itu ya, kalau kita sudah menerapkan fungsi-fungsi atau rumus di program Microsoft Excel, itu sangat membantu kita sekali ya. Oke teman-teman, itulah penggunaan dari atau fungsi-fungsi di program Microsoft Excel. Semoga bermanfaat dan membantu tutorial dari saya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini supaya berkembang, dan saya juga bisa menampilkan berbagai tutorial ya. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.